Berlama-lama lagi kita sambut narasumber kita, Reza Nurafi. Halo semuanya. Wah, ramai juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama kali untuk Bu Mayang, Mbak Rani, dan teman-teman panitia semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mobile fotografi. Lalu kita juga akan sedikit deep dive ke teknik editingnya seperti apa. Sama mungkin untuk teman-teman yang sudah advance, sudah mengetahui tipe-tipe fotografinya itu seperti apa, nanti bisa melirik kembali dalam bentuk-bentuk foto yang melebihi dari dasar yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Mungkin bisa langsung saja di-share. Oke, oke. Sebelumnya mungkin saya bercerita sedikit mengenai diri saya sendiri karena tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya memang sudah melalang buana di seni fotografi, terutama mobile fotografi, karena memang sebelumnya saya sebagai sesuatu hal yang sederhana menjadi luar biasa. Nah, pertama kali saya kenal di mobile fotografi itu adalah dengan adanya beberapa event Instamit atau teman-teman Instagram mungkin seringkali di 5 tahun atau 8 tahun ke belakang itu cenderung masuk ke komunitas lalu belajar satu sama lain mengenai motret menggunakan handphone. Dan pada akhirnya saya juga bekerja di 2018 sebagai digital strategist dan juga melakukan kolaborasi atau sebagai content creator bersama Samsung dan juga Xiaomi. Oke, ini adalah beberapa brand yang sudah pernah saya handle untuk konten-konten media sosialnya ataupun kerjasama sebagai key opinion leader ataupun mungkin teman-teman taunya influencer kali ya, gitu. Dan di sini saya seringkali membuat bentuk kontennya itu berupa foto dan juga video di sosial media. Nah, pertama memahami kreasi konten di media sosial. Mungkin teman-teman sering banget sekarang nontonin scrolling up and down IG Reels ataupun TikTok yang memang outputnya itu adalah merupakan video. Dan pada dasarnya untuk sampai ke tahap pembuatan video kita memang harus belajar dari awal dulu. Itu adalah basicnya fotografi. Nah, tren feature konten di 2024 sampai dengan 2025, ini continue ke tahun ini, memang vertical video itu masih dalam sebagai konten number one dalam bentuk konten yang memang di-deliver di sosial media. Dan di sini juga carousel ataupun multiple post juga memang cukup banyak kita lihat di sosial media, di konten pribadi ataupun lembaga dan juga brand. Instastories juga termasuk dan sebenarnya caption juga penting. Tapi selain dari itu, kita harus pahami dulu dasarnya yaitu adalah mobile fotografi. Nah, kita mulai. Pertama, ini adalah teknik mendasar fotografi. Entah itu menggunakan kamera ataupun menggunakan handphone yang ada kameranya. Nah, caranya gini mungkin saya coba peragakan. Jadi pada saat teman-teman memotret, itu kesalahan yang paling sering banyak dilakukan termasuk saya sendiri di awalnya adalah kita memotret itu dengan angle kameranya yang cukup miring. Jadi agak diagonal seperti ini sampai akhirnya kepalanya jadi besar, kakinya kecil gitu kalau kita foto dari atas. Nah, padahal sebenarnya handphone yang kita utarakan ke depan seperti ini bisa dibilang ini disebut sebagai eye level. Jadi pada saat memotret seolah-olah kamera kita pada saat kita berjalan pun itu seperti mata kita melihat pandangan ke sekitar gitu. Nah, misalnya kita ingin memotret objek yang ada di bawah kita atau ground level, kita bisa turunin sedikit gitu. Jadi usahakan kamera teman-teman semua itu berada levelnya itu lurus seperti ini. Jadi tidak terlalu miring seperti ini ke atas ataupun ke bawah. Jadi kameranya diusahakan lurus. Nah, pada saat teman-teman memotret, mencoba mengeker objek yang ingin dipotret, itu juga teman-teman bisa menggunakan alat bantu yaitu grid yang ada pada layar.
Dan ini bisa di berbagai handphone, merek handphone manapun, iPhone, Android, Samsung dan lain sebagainya, itu semua ada grid dan grid ini bisa di setting lalu dinyalakan aja gridnya gitu. Itu semua handphone setahu saya sudah ada semua. Gitu. Kecuali mungkin HP-HP Asia, BlackBerry itu udah lewat zaman kali ya, nggak ada kayaknya. Nah, jadi yang paling utama adalah posisi handphone pada saat memotret. Oke. Nah, ini mungkin saya breakdown sedikit posisi memotret. Jadi, teman-teman mungkin pernah dengar nggak istilah foto flat lace? Jadi foto yang ada di meja beberapa barang dan kita fotonya itu dari atas. Contoh misalnya seperti ini ya, kayak gini. Nah, pada saat kita memotret untuk objek yang ada di depan kita, tentunya handphone kita itu ada di depan dan posisinya diusahakan lurus seperti ini. Nah, pada saat memotret objek yang di bawah pun, kita juga ingin secara objek itu proporsionalnya sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi tidak ada yang terlalu miring atau misalnya ada yang besar sebelah. Nah, caranya adalah kita memotretnya itu dengan posisi handphonenya lurus seperti ini, tidak miring. Gitu untuk foto flat lace ataupun foto objek yang ada di bawah. Jadi pada saat motret sesuatu yang ada di bawah, teman-teman jangan sampai badannya yang bungkuk. Usahakan badan kita itu dianalogikan sebagai tripod ataupun penyangga untuk kita memotret. Gitu. Jadi tangan kita yang bermain atau misalnya kalau foto objek yang di depan itu badan kita yang bergerak. Ini pun berlaku pada saat kita take video atau nge-record video. Contoh misalnya kalau foto kita posisikan seperti ini, badan yang bergeser sebagai aksis, atau misal kalau video kita jalan pun, handphonenya jangan bergerak, badan kita yang bergerak. Jadi mungkin hikmah yang bisa diambil adalah banyak-banyak olahraga. Jadi badan kita yang bergerak. Handphonenya tetap diam, seperti ini. Gitu. Jadi kita jalan ke depan, handphonenya still, tidak bergerak, biarkan badan ataupun tangan kita yang bergerak. Gitu. Kalau di anatomi mungkin persendian teman-teman itu bisa sesuatu yang bergerak tapi handphonenya yang tidak bergerak. Seperti ini. Itu. Jadi kameranya tetap stabil walaupun tidak menggunakan gimbal ataupun alat tambahan. Berikutnya, nah ini contohnya seperti yang tadi sudah didemokan sedikit. Nah, tanda bagaimana handphone kita sudah lurus atau belum dilihat aja dari samping seperti ini. Kadang tuh kita agak miring sampai akhirnya objek foto yang kita tampilkan, kita jepret, ternyata agak besar sebelah atau posisinya agak miring sedikit. Dan tips yang kedua pada saat memotret seperti ini adalah usahakan teman-teman memotretnya beberapa kali pada saat teman-teman ngetek. Jadi kita bisa ambil best option yang memang dari hasilnya terlihat gitu. Jadi dari 3 foto kita pilih foto terbaik dari 3 tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa foto kita sudah lurus? Nah, contohnya seperti ini. Jadi diibaratkan jika kita foto misalnya di sini dalam contohnya adalah gelas, kita lihat aja objek di belakangnya. Misalnya di belakangnya itu ada tembok atau misalnya ada barang-barang lain yang sedang berdiri di samping gelasnya. Itu lihat aja objek-objek yang ada di samping atau di sekitar dari objek utama kita. Apakah sudah terlihat lurus atau belum? Nah, yang kedua itu adalah atur pencahayaan. Nah, ini paling penting, salah satu yang paling penting kenapa? Karena biasanya kalau kita foto yang sifatnya itu apa ya, bisa dibilang tiba-tiba, misalnya ada momen atau kita foto selfie, kita foto teman-teman ada di sekitar kita, terus kita langsung ngeluarin HP, langsung jepot gitu. Nah, biasanya handphone itu secara sistem kameranya itu akan mengkalibrasi cahaya terlebih dahulu. Jadi biarkan kamera itu berpikir terlebih dahulu untuk sampai menstabilkan cahaya yang masuk. Nah, tipsnya adalah pada saat kita sudah mengeluarkan handphone, jangan lupa dulu objeknya yang pengen kita foto. Gitu. Biasanya misalnya handphonenya baru keluar dari kantong, terus cahayanya itu agak keungu-unguan atau agak kehijau-hijauan. Beberapa sepersekian detik kemudian baru warnanya itu koreksi. Nah, itu handphonenya atau kameranya sedang mengkalibrasi warna agar bisa stabil sesuai dengan pencahayaan yang dia dapat dari kamera mereka. Nah, kameranya ini kalau memang sudah di-set ke objek, jangan lupa di-tap terlebih dahulu. Dan kalau saya biasanya
pencahayaannya itu saya kurangin dulu sedikit. Kenapa? Karena biasanya kamera handphone itu sangat sensitif dengan cahaya. Jadi cahaya yang masuk, terutama cahaya matahari, itu kadang overexposure. Akibatnya adalah misalnya kita lagi foto muka orang gitu, muka teman kita itu putih sekali gitu, yang tadinya mungkin tidak putih, warnanya itu agak tan misalnya, karena ada cahaya jadi putih sekali. Dan pada saat kita edit setelahnya, nantinya detailnya akan hilang gitu. Jadi paling aman adalah kita foto dengan tab lalu dikurangin dulu exposure-nya. Untuk di Android juga sama, seperti iPhone, itu juga bisa di-tap, lalu bisa geser kanan kiri ataupun atas bawah sesuai dengan kamera handphone masing-masing. Oke, berikutnya adalah, nah ini mungkin penjelasan lanjutan yang tadi. Jadi sebaiknya kita bisa melakukan foto dan fotonya itu pada saat correct exposure atau pencahayaannya pas atau under exposure bahkan. Jadi bisa lebih gelap. Kenapa tidak lebih cerah? Karena jika lebih cerah, lalu setelah itu kita edit untuk bisa lebih gelap, biasanya detail-detailnya akan hilang. Nah, misalnya contoh di sini overexposure, dia detail dari awan dan langitnya itu sudah hilang. Kalau misalnya kita edit untuk dikurangi pencahayaannya, nanti detail-detail seperti ini sudah nggak ada. Tapi kalau misalnya under exposure, kalau kita terangkan nanti pada saat di editing, jadi brightness-nya misalnya ditambahin di Snapseed atau di aplikasi handphone yang lain, itu detailnya tidak akan hilang. Gitu, karena cahaya pada saat kita klik handphonenya, cahaya yang ditangkap adalah cahaya berikut dengan garis-garis lekuk-lekuk detail dari objek tersebut. Kalau sudah overexposure, sudah terlanjur, nah ini agak susah gitu, kecuali menggunakan kamera profesional, ada format RAW dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau kamera handphone, utamanya adalah cahaya yang cukup atau minim cahaya sedikit. Seperti itu, agar nanti pada saat editing bisa ditingkatkan cahayanya jadi detailnya tidak hilang. Nah, berikutnya adalah atur pembesaran. Jadi, misalnya kalau kita menggunakan handphone yang umum, tidak ada fitur zoom in-nya atau lensanya hanya satu misalnya, sebaiknya kita pada saat memotret itu kita yang dekat dengan objek. Jadi kita harus maju ke objeknya. Kenapa tidak disarankan untuk zoom digital? Zoom digital itu adalah seolah-olah frame yang kita sudah potret. Misalnya zoom digital itu seperti ini, di cubit, di pinch, terus di zoom in gitu. Detailnya akan hilang karena kamera di handphone membacanya adalah sebenarnya seperti ini jaraknya. Tapi pada saat kita pinch atau cubit dan zoom in, itu seolah-olah di crop pada saat kita memotret gitu. Mendingan kita menggunakan lensa utama saja di foto, lalu nanti di editing bisa dipotong atau di crop gitu. Atau sebaiknya jika ingin lebih dekat kita yang maju gitu. Mungkin hal yang bisa dibilang kekurangan dari kamera handphone adalah tidak bisa setajam dari kamera profesional. Jadi memang kita yang harus mendekat ke objek-objek yang ingin kita potret. Nah, berikutnya ini ada contoh. Jadi kalau misalnya kita mau memotret orang, sebaiknya kita dekati orang tersebut baru difoto. Gitu, di samping kita harus ngezoom atau ngepinch pada saat kita akan memotret di handphonenya agar menjaga kualitas ketajaman dari hasil fotonya. Nah, ada satu hal yang mendasar lainnya, mungkin teman-teman yang sudah belajar fotografi sudah cukup mengerti dan paham, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru belajar bisa memahami dasarnya, yaitu adalah rule of third. Rule of third itu kenapa disebut rule of third? Karena ada satu gambar, gambar apapun yang memang kita temui, itu bisa dibagi 3 kali 3 kotak seperti ini. Jadi aturan sepertiga ini adalah kita bisa melihat bahwa gambar itu bisa kita utarakan dengan pembagian kotak-kotak seperti ini, dan simpelnya adalah nggak perlu rumit-rumit, objek yang kita foto itu ada di titik dari persimpangan kotak atau di garis yang ada di gambar tersebut. Gitu. Ini bisa dilihat dari grid yang atau garis-garis bantu yang ada di kamera teman-teman misalnya pada saat memotret. Jadi simpelnya
mau foto teman-teman lagi rame-rame dijepret, itu objek utamanya ditampilkan aja di simpangan garis ataupun titik yang ada di gambar tersebut atau di grid tersebut. Nah, ini rule of third. Terus juga kita bisa mengenal beberapa variasi teknik atau jenis fotografi. Contohnya misalnya framing. Nah, metode framing ini adalah metode di mana kita memotret sebuah objek ataupun subjek yang dikelilingi dengan objek lainnya. Contoh misalnya, ini ada anak saya lagi duduk, terus saya melihat bahwa jendelanya ini cukup bagus jika sebagai framing dari objek yang saya potret. Nah, ini bisa sebagai subjek atau objeknya di tengah, lalu framingnya itu menggunakan jendela. Seperti ini. Dan di sini juga misalnya ada satu talent model yang foto di sekitar tangga, lalu tangga spiral ini adalah framing yang ingin diutarakan dalam foto tersebut. Nah, ini adalah frame yang dihasilkan secara kasat mata. Jadi ada satu objek ataupun subjek dan dikelilingi dengan objek lainnya. Nah, berikutnya negative space. Jadi pada foto atau misalnya teman-teman kalau belajar desain grafis, itu ada yang namanya negative space dan juga positive space. Nah, negative space itu adalah ruang kosong yang ada pada sebuah foto ataupun gambar. Positive space itu adalah objeknya yang pada saat kita melihat itu langsung tertuju ke objek tersebut gitu. Case di sini adalah negative space-nya, misalnya contoh di ruang cafe ini, positive space-nya itu adalah si cangkir ataupun bisa di lampu yang ini. Jadi pada saat kita lihat secara tidak ada niatan khusus kita langsung melihat ke objek tersebut, itulah positive space. Dan negative space-nya adalah ruang kosong yang tidak ada objek dari gambar tersebut. Begitupun gambar yang ada di samping. Jadi positive space-nya itu adalah talent yang ada di tengah. Negative space-nya itu adalah kursi-kursi yang berupa pattern ini di sekelilingnya. Nah, ada lagi kamera trap. Jadi sebelumnya udah belajar ruang kosong dan juga ruang fokusnya atau positive space. Nah, ada lagi kamera trap. Kamera trap ini kita sengaja untuk memotret sesuatu objek bergerak yang memang sudah kita simpulkan bahwa frame-nya itu adalah di depan kita. Jadi kita cari frame-nya terlebih dahulu di mana yang ingin kita potret. Lalu kita posisikan kameranya itu sesuai dengan objek yang ingin kita tuju secara frame, dan nanti akan ada objek yang bergerak, baru kita tap kameranya, tangkap objeknya pada saat momen itu berjalan. Nah, contoh misalnya di sini ada objek orang, subjek orang yang sedang berjalan. Saya sudah stay di satu tempat ini dan sudah mengekor kamera saya beberapa menit sebelum orangnya lewat. Pada saat orangnya lewat, baru kita klik handphone kita, gitu, baru kita potret. Dan pada saat memotret pun itu tidak satu kali, tapi di tap berkali-kali. Jadi kita ambil yang the best frame-nya untuk dapetin hasil seperti ini. Begitupun pula yang ini yang di sampingnya, di sini ada burung di genting, terus saya potret itu menunggu momen di mana burung itu pergi. Gitu. Jadi pada saat burung itu ada di sini, ada di genting, ini saya sudah mengekor posisi frame-nya seperti ini. Pada saat burungnya terbang, baru saya jepret. Gitu. Nah, ini metode kamera trap. Ada lagi formal balance dan ini saya temui juga di beberapa koridor-koridor di gedung ini atau di gedung sebelah, itu banyak banget. Teman-teman bisa belajar juga. Jadi di sini kita menggunakan dimensi ruang yang mungkin secara literal bisa ditemui di beberapa lorong ataupun koridor sebuah gedung dan juga sebuah arsitektur lainnya. Nah, formal balance ini tujuannya adalah memberikan dimensi yang dalam agar seolah-olah fotonya itu 3 dimensi. Seperti itu. Nah, ini bisa ditemuin di jembatan, JPO, atau misalnya di lorong-lorong gedung. Bisa juga misalnya di tangga-tangga, atau di MRT, LRT kan ada tangga tuh, itu banyak banget pilar-pilar di kanan kiri. Nah, itu kita bisa memotret seperti ini. Lebih baik lagi, lebih cantik lagi pada saat ada subjek yang memang sedang berjalan atau melakukan aktivitas. Nah,
Formal balance itu bisa dilihat dari simetrisnya beberapa ornamen arsitektur yang ada pada tempat tersebut. Misalnya seperti ini secara beriringan sampai akhirnya tertuju pada tengah atau focal point yang ingin kita tuju. Misalnya contoh si subjek orang yang ada di sini. Nah, ini juga salah satu contohnya di MRT. Dan ini misalnya di sebuah ruangan, jadi tidak harus ada pilar-pilar di kanan kiri, tapi bisa juga berupa ruangan. Tipsnya adalah pada saat ingin memotret ruangan, teman-teman bisa langsung ke sudut ruangan tersebut untuk memotret. Atau di titik tengah dari ruangan tersebut. Contoh di sini saya memotret itu di titik tengah dari ruang ini gitu. Jadi saya berusaha berada di tengah, lalu di pojok dan memotret ke arah depan. Gitu. Dan sekali lagi posisi handphonenya itu diusahakan lurus seperti mata kita memandang ke depan. Seperti ini gitu. Jadi misalnya ini panggung ruangan yang ada di depan, terus saya posisikan ada di tengah panggung, lalu saya posisikan handphonenya dan tap langsung foto. Gitu. Atau best practice-nya bisa juga teman-teman ke sudut ruangan, lalu memotret dari sudut ruangan seperti ini. Gitu. Ini salah satu tips fotografi arsitektur dan menggunakan handphone pun itu sangat-sangat mudah. Oke, ada lagi fotografi landscape. Mungkin teman-teman nanti long holiday bisa jalan-jalan ke beberapa tempat yang pemandangannya cukup unik, cukup cantik. Nah, kita bisa juga menggunakan mobile fotografi seperti ini. Dan ini tipsnya adalah teman-teman simply melihat dari composition dari kedua batas antara langit dan juga misalnya ground-nya gitu. Kalau misalnya di sini saya memotret itu bikin layer atau lapisan ya antara langit lalu ada gedung dan juga ada lautnya. Kalau selanjutnya di sini saya membatasi antara si langit dan juga lautnya. Lalu objek apa yang bisa ditampilkan pada foto abstrak seperti ini? Saya di sini ambil dari kilatan cahayanya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memotret menggunakan handphone, terus bingung mau motret apa kok kosong banget, jalan-jalan juga cuma sendiri kan, tempatnya juga sepi. Nah, teman-teman bisa ambil objek-objek yang sebenarnya sering kali kita temuin. Pertama misalnya ada cahaya, kedua bayangan, objek-objek kosong misalnya ada pohon atau rumput dan lain sebagainya, itu semua bisa jadi objek fotografi. Nah, ini juga ini kalau nggak salah di Pangalengan ya, tapi pohonnya udah dibangin semua, udah nggak ada. Ini juga saya ambil fotonya itu fokus ke pohon-pohon yang ada di sini, sama bayangan-bayangan di sekitarnya. Ini melingkari seperti metode framing yang tadi. Untuk fokus utamanya adalah si pohon dan juga kilatan cahaya dari matahari pagi, seperti ini. Nah, ini mungkin tadi Bu Mayang ya menanyakan untuk refleksi. Nah, refleksi di sini kita bisa ambil dari berbagai objek yang bisa kita temuin. Misalnya kalau di gedung-gedung, mungkin di sini juga gedungnya kan lantainya marmer ya. Itu kalau kita taruh handphone ya di bawah, itu kita bisa menampilkan foto seperti ini juga. Gitu. Dan tipsnya adalah, ini sebenarnya simple banget. Biasanya kan kalau kita foto itu kameranya ada di atas. Nah, kita kayak anak gaul sedikit, kameranya ada di bawah, dan pada saat kita foto seperti ini, jadi ini saya peragakan sedikit, handphonenya itu taruh di bawah. Kalau di sini kan di danau ya, mungkin agak sedikit aja jangan sampai nyemplung. Nah, kita fotonya yang penting si posisi kameranya itu ada di ground, gitu. Jadi tinggal taruh di sini aja. Sekali lagi, jangan sampai malas bergerak, teman-teman harus berolahraga, jadi sendinya harus dimainkan. Sekalian squat jam, jadi dapat sehat sama dapat konten. Nah, ini kita tap aja langsung, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Mungkin tadi Bu Mayang bilang ada dari ini ya, apa, genangan air ya. Itu kalau dalam bahasa konten namanya paddlegram. Jadi dia paddle, genangan, gram tuh gramming, instagramming, maksudnya foto buat konten.
Nah, paddle gram ini bisa ditemuin di berbagai kesempatan, bisa juga tadi ada lantai marmer, ada di danau, air, ada paddle juga, becekan air. Bisa juga dengan jendela yang cukup besar, yang lantainya juga bisa memperlihatkan refleksi seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi, saya ambil handphonenya posisinya di bawah, jadi benar-benar saya taruh karena kan ini lantai granit. Terus posisinya itu untuk kenapa jendelanya bisa lurus, ini tipsnya adalah sekali lagi si handphone itu jangan sampai miring. Jadi pada saat ditaruh di meja atau di lantai atau di becekannya, nah usahakan handphonenya itu jangan miring. Jadi benar-benar lurus seperti ini. Kalau sudah lurus, di tap aja, pasti hasilnya juga akan lurus. Gitu. Kecuali mata kita minus, jangan lupa pakai kacamata biar lurus. Apalagi silinder ya, itu agak sulit sepertinya. Oke. Nah, ini juga karena saya bingung malam-malam di taman mau foto apa, ternyata ada refleksi lampu yang ada di danau tersebut. Jadi kalau saya foto ini sebenarnya dibalik gitu. Ini sebenarnya refleksi dari lampu, cahaya lampu, terus saya balik fotonya jadi seperti ini. Mungkin bahasa anak sekarang apa ya, foto-foto estetik kali ya. Itu foto-foto estetik yang sebenarnya tidak ada faedahnya. Tapi terlihat apik aja gitu kalau jadi wallpaper laptop kayaknya. Gitu. Terus berikutnya, nah mungkin teman-teman sering kali lihat foto-foto konten di media sosial yang foto potret orang, tapi kok kayak ada blur-blurnya gitu. Blur-blur dan seolah-olah ini ada kilatan-kilatan cahaya atau malam-malam misalnya ada kayak bokeh-bokehnya gitu, tapi pakai kamera handphone. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya simple tapi agak tricky, jadi bisa menggunakan beberapa objek untuk menunjang foto seperti ini. Salah satunya adalah gelas. Bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan mungkin kaca pembesar, atau zaman sekarang tuh sampai di e-commerce ada kayak semacam kaca-kaca bulat untuk sebagai properti foto gitu. Nah, caranya simple banget. Ini saya taruh dulu mic-nya. Caranya jadi teman-teman semua buka kameranya, terus langsung menghadapkan kameranya itu di depan gelas ataupun kaca ini gitu. Atau menggunakan selain gelas ya ada misalnya kaca yang lingkaran atau misalnya garis-garis pinggir cermin itu bisa juga seperti ini. Nah ini misalnya saya foto ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi ada di sebelah sini tuh ada pantulan dari si gelas yang saya benar-benar dekatkan dengan lensa. Itu jadi benar-benar menempel si kaca ataupun lensanya. Bisa juga mungkin teman-teman pakai kacamata juga kalau teman-teman lagi nggak bawa barang-barang aneh-aneh, ya udah pakai handphone, habis itu kacamatanya copot, terus berusaha untuk menjepret dan kameranya itu ditempel ke si kacamatanya di pinggirnya gitu. Jadi ada kilatan cahaya seperti ini. Yang pastinya memang harus ada sumber cahaya agar ada pantulan dari lampu ke kaca tersebut dan juga ke kamera handphone yang teman-teman pegang. Oke, berikutnya adalah seni terhadap sekitar. Jadi mungkin kalau teman-teman ada keterbatasan tempat ataupun waktu, bisa juga kita mengutilize beberapa hal yang ada di sekitar tanpa harus adanya talent, model, harus misalnya nyewa properti foto dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat sesuatu yang estetik, tapi dengan keterbatasan tempat ataupun objeknya. Nah, ini misalnya kita lagi jalan-jalan sama teman-teman, misalnya lagi liburan, atau misalnya lagi jam istirahat ke Sabang sambil jajan, makan, kenyang, terus kita pengen moto. Nah, kita cari aja bisa misalnya pilar-pilar, terus kita foto, jadi bikin family foto, tapi yang sekiranya itu estetik gitu. Nah, kalau ini saya mengutilize, memfungsikan pilar-pilar itu sebagai frame yang ada di kanan kiri dari subjek-subjeknya.
Nah, ini juga misalnya kalau ini di Taman Ismail Marzuki, terus ini tuh kalau nggak salah di Sarinah, di seberang kantor saya, kebetulan kantor saya di sini juga. Nah ini saya kalau jam istirahat suka keliling-keliling, foto-foto, dan biasanya yang saya harus tangkap itu adalah pertama cahaya. Dari cahaya kita bisa bermain dengan talent ataupun misalnya objek yang kita punya. Kalau di sini case-nya karena memang saya lagi jalan-jalan sama teman, oh ya udah kita foto cahaya dan temannya ini gesture-nya itu seolah-olah seperti bentuk dari cahayanya yang masuk ke jendela seperti ini. Gitu. Atau misalnya, oh saya lagi nggak ada temen nih, jadi jalan sendiri aja bisa juga foto-foto cahaya seperti ini. Dan jangan lupa pada saat foto yang ada bayangan dan cahaya seperti ini, jangan lupa untuk kameranya, layarnya, sorry, layarnya lalu dikurangi brightness-nya atau pencahayaannya. Jadi tidak overexposure dan garis-garis cahaya dan bayangannya itu terasa tegas gitu. Jadi jangan lupa di layar lalu kurangi brightness-nya sebelum dijepret. Nah, ini ada beberapa foto yang saya hasilkan untuk kolaborasi saya bersama salah satu brand handphone. Dan ini by the way bukan handphone flagship, jadi mid tier ke bawah dan agak cukup challenging, tapi saya akhirnya menemukan foto yang biasanya itu cukup aman dengan berbagai merek kamera ataupun tipe kamera apapun. Mau murah, mau mahal, semua bisa seperti ini, yaitu adalah foto-foto minimalis dan juga simetris. Gitu. Kenapa? Karena untuk detail dari kameranya itu secara penggambaran tidak mengharuskan menangkap momen-momen yang cukup detail atau banyak objek gitu. Jadi dengan minimalis semua aman. Nah, contoh misalnya seperti ini, lalu misalnya saya foto dari atas, terus misalnya seperti ini, yang secara tampilan apa yang saya pikirkan pada saat memotret yaitu adalah garis-garis yang ada pada objek fotonya. Gitu. Jadi misalnya pilarnya diusahakan lurus, lalu misalnya kalau dari atas kemiringannya saya pikirkan untuk seestetik mungkin dan orang ini kalau misalnya kita secara rule of thumb atau aturan sepertiga yang ada penggarisnya tadi yang 3 kali 3 kotak. Nah, orang ini itu ada di persimpangan garis atau di satu titik 3 kali 3 kotak tersebut. Gitu. Jadi kalau ada gridnya, orang ini tuh ada di titiknya. Itu jadi tetap terlihat rapi. Nah, yang ini juga kalau yang ini gimana caranya untuk saya bisa men-setup agar fotonya lurus atau simetris seperti yang tadi saya sebutkan, lihat aja objeknya. Jadi misalnya pada saat saya misalnya mau memotret kayak gini. Nah, ini kan pada saat memotret itu kita bisa melihat garis tepinya itu apakah sudah lurus atau belum, atau garis pilarnya apakah sudah lurus atau belum. Jadi yang saya lihat tuh di mata saya, di pikiran saya tuh di sini. Di pilarnya ini, jarak ini sama jarak ini sudah sama belum ya gitu. Kalau belum sama berarti masih agak miring handphonenya. Kalau sudah lurus, lurus tinggal klik-klik aja. Seperti itu. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau misalnya sudah terlanjur foto, terus fotonya masih kurang miring, sorry, masih kurang lurus, masih agak miring, itu bisa diediting atau misalnya di crop, dipotong gitu. Jadi sebenarnya ini saya potong sedikit, tadinya tuh ada lanjutannya, cuman di sini agak kotor, jadi saya crop aja agar fokusnya itu di sini. Tujuannya adalah saya ingin memotret orang yang lewat, jadi pakai metode kamera trap yang tadi. Jadi saya tunggu frame-nya udah tahu di sini lokasinya, saya tunggu 10 menit, 15 menit, ya udah saya tinggal makan. Soalnya nggak ada orang lewat. Baru lanjut lagi akhirnya ada yang lewat, saya foto gitu. Nah, berikutnya ini juga salah satu sampel untuk reflection. Jadi yang kanan itu adalah reflection yang kirinya layar TV dan kanan itu anak siapa? Anak saya. Pasti dong, itu masa anak orang saya foto. Nah, jadi di sini case-nya adalah saya pengen menempatkan TV itu sebagai refleksi dari frame yang ingin saya ambil. Maka dari itu, kamera handphonenya itu ditempelkan di layar TV gitu. Nah, kalau misalnya kita tempelkan, contoh ini TV ya, misalnya ditempelkan seperti ini, tapi kan kameranya di sisi kanan nih. Caranya gimana? Kita balik aja
gini gitu. Jadi ditempelkan mendekati ke TV gitu. Nah, kalau yang kiri ini juga hasil dari crop ataupun potongan. Jadi sebenarnya gambar aslinya itu full, tapi saya pengen foto gedung yang benar-benar simetris dari seberangnya gitu. Kebetulan dari gedung saya tempat memotret itu ada gedung seperti ini, akhirnya saya foto dan dipotong. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mungkin opini lain, wah kalau foto itu harus pure, tidak boleh diedit. Ya mungkin kalau untuk lomba iya, tapi kan buat konsumsi pribadi ataupun di medsos itu terserah kita gitu. Jadi bebas aja mau dipotong, mau diagak miringkan sedikit di editing itu sebebas mungkin. Nah, ini juga ada beberapa foto lainnya. Di sini anak siapa sekali lagi? Anak saya. Nah, ini istri siapa? Istri saya dong. Jadi saya foto di sini, saya pengen ambil, ini ada beberapa metode. Jadi yang pertama itu tadi yang simetris, ada focal point-nya di sini, terus ada objeknya juga, dan ini yang membuat saya tertarik adalah ada cahaya masuk, tapi pada saat ada objek di sini, jadi memperlihatkan objek itu sebagai siluet atau bayangan gitu. Tapi kalau ingin ada siluet, talentnya ini tips dari saya, talentnya itu jangan menghadap ke depan. Kenapa? Kalau menghadap ke depan nggak kelihatan orang itu lagi ngapain. Gitu. Makanya saya minta tolong ke istri dan anak saya untuk menghadap samping seperti ini. Jadi objeknya itu terlihat jelas apa yang difoto. Gitu. Nah ini nggak perlu kamera trap, nggak perlu nungguin karena saya jalan sama siapa? Istri saya dan anak saya. Oke, udah pada berkeluarga jadi relate ya. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lakukan pada saat moto. Misalnya lagi moto kopi tuku misalnya di Sabang kan deket kan. Saya juga jam makan siang situ tuh. Atau misalnya soto misal atau apapun dengan makanan itu bisa terlihat estetik ataupun tempting tanpa kamera profesional. Caranya adalah kayak gini. Nah, yang pertama golden ratio. Nah, mungkin teman-teman yang belajar matematika itu cukup ahli banget ya di sini ya. Simpelnya adalah ini contekan, jadi teman-teman bisa foto atau teman-teman bisa cari di internet golden ratio fotografi. Nah, itu muncul. Jadi skema-skema penempatan objek yang baik dalam metode golden ratio itu seperti apa. Nah, kayak gini. Intinya deh, nah ini objeknya itu bisa ditempatkan di titik ataupun garis dari sebuah frame foto. Contoh misalnya ini ada foto buah, nah ya udah kita tempatkan aja di titik dan juga garisnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi penempatannya gimana ya gitu. Oh ini ada gelas, ada pot bunga, ada tisu dan lain sebagainya. Bisa dibikin seperti ini aja, mengikuti garis dan juga alur titiknya. Nah ini beberapa contoh lainnya. Di sini ada misalnya contoh diagonal ataupun segitiga. Nah segitiga di sini memberikan ruang dimensi yang cukup unik pada saat mata kita melihat. Pasti fokus ke objek yang komposisinya lebih besar gitu atau secara tersirat pada saat mata kita melihat ke foto itu otomatis ke sini langsung. Caranya gimana? Tempatkan aja objek utamanya di sini, lalu tempatkan objek lainnya di depannya dan juga di belakangnya. Gitu. Depannya oh agak ngalangi nih, nggak apa-apa, estetik. Gitu. Jadi bisa dibilang depannya itu istilahnya foreground dan memperlihatkan dimensi yang lebih dalam antara objek ke objek lainnya. Gitu. Nah, ini objek utamanya. Nah, saya coba menggunakan metode ini di rumah. Bak, ini lagi acara apa? Lebaran. Wah, lapar ya. Nah, ini ada lontong, ada bumbu, nggak perlu saya sebutkan satu-satu lah ya. Tapi ini enak banget nih. Ini saya mencoba untuk posisinya itu miring diagonal seperti ini. Sampai dengan si sendok-sendoknya itu juga terlihat ke kiblat ya. Sendoknya sama garpunya ini ke kiblat semua gitu. Ini juga nih sampai si daunnya nih, kerupuknya juga itu semua ke kiblat. Tujuannya adalah biar bisa miring seperti ini gitu. Dan tipsnya adalah kalau mau foto dengan objek yang cukup banyak dan flat lace atau dari atas seperti ini, usahakan objek-objeknya tidak bertabrakan
Gitu. Jadi ada ruang yang saling mengisi, kayak hati yang saling mengisi, ya nggak? Pada relate ya? Oke, nah ini juga nih, misalnya kita ambil zigzag seperti ini. Gitu. Kalau ini nggak menghadap kiblat nih, jadi pisah-pisah dia. Beda dia. Oke, nah bisa juga menggunakan Fibonacci spiral atau bisa kita temui di bunga matahari, keong dan lain sebagainya. Maka secara matematis Tuhan Yang Maha Esa itu memperlihatkan ada secara spiral tuh objek-objek tumbuhan dan binatang tuh ada yang seperti ini. Dan foto pun itu juga seperti ini. Kita bisa ambil metode tersebut, skemanya kita ambil dan objeknya ditaruh aja seolah-olah mengitari dari objek utama. Gitu. Misalnya ini objek utamanya, terus dikelilingi dengan objek-objek lainnya. Nah, ini contoh-contoh lainnya saya coba potret menggunakan handphone. Nah, ini ada foto-foto makanan, ini sekilas aja, ini cukup banyak, bisa sampai jam 8 malam. Ini straight on itu benar-benar lurus dari depan. Jadi kameranya itu diposisikan benar-benar dari depan objeknya, dan jangan lupa berolahraga untuk eh, sendiannya digerakkan. Squats jangan lupa. Jadi kalau misalnya foto dari depan dan mejanya memang ada di bawah, kitanya yang turun. Gitu. Angkat galon pun di rumah bapak-bapak, usahakan sendinya itu digerakkan seperti ini. Jangan membungkuk, nanti lordosis. Oke. Nah, ini misalnya 3/4 angle ataupun dari atas. Nah, ini biasanya walaupun kamera kita agak miring, itu bukan berarti selalu salah. Jadi untuk beberapa objek seperti makanan, itu kita tidak bisa selalu fotonya itu dari depan. Karena kalau dari depan yang kelihatan adalah mangkoknya atau kemudian dari piringnya ya kan nggak kelihatan. Maka dari itu di sini dikecualikan tidak selalu mutlak bahwa kameranya tidak perlu lurus dari depan. Jadi bisa agak miring sedikit gitu. Dan biasanya tips saya adalah pada saat foto makanan jangan sampai makanannya itu tutup dengan plate-nya atau piring dan mangkoknya. Berikutnya ini beberapa sampel dan di sini juga saya menggunakan metode yang sebelumnya saya utarakan, yaitu dengan menggunakan segitiga ataupun diagonal. Jadi di sini ada objek utama yang saya foto dan di belakangnya itu ada makanannya. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak lapar? Lapar. Oke. Harap bersabar, ini ujian. Nah, ini dari depan juga saya coba agar si objek makanannya tidak miring, jadi benar-benar lurus. Dan kita bisa menggunakan low angle juga, atau kameranya kita posisikan dari depan dan agak ke bawah, tapi untuk makanan tertentu yang plate-nya tidak menutupi, dan juga untuk minuman biasanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya beberapa gerai makanan, ada TV terus makanannya kelihatan besar gitu, padahal pada saat pesan lah kok kecil gitu. Nah, kenapa? Karena foto yang mereka hasilkan itu dari dekat dan juga dari bawah, seolah-olah minumannya itu terlihat besar. Ini juga snacknya seolah-olah besar, padahal mah ya sejari. Nah, ini sebenarnya risol tuh nggak begitu besar. Selanjutnya, nah ini misalnya foto-foto detail yang pengen kita foto, ini nggak semuanya selalu kita mendekat. Karena kalau misalnya kita foto dari dekat ke gelas, misalnya ada gelas di sini, terus saya pengen fotonya dari dekat, mentang-mentang dari dekat, jadi benar-benar dekat gitu. Itu kamera agak sulit membacanya, karena kamera itu punya sistem tersendiri yang memang pada saat memotret, itu sudah tahu jarak maksimal terdekat ke objek tuh seberapa jauh. Gitu, karena beberapa kamera pada saat benar-benar dekat ke objek itu jadi blur, nggak tertangkap objek detailnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita bisa agak jauh sedikit, baru menggunakan zoom, atau yang kedua adalah kita foto agak jauh sedikit, sampai hasil maksimal detailnya itu tertangkap, lalu kita terakhirnya editing, dipotong, di crop. Gitu. Ini pun saya foto agak jauh sedikit, ada yang zoom karena HP saya bisa zoom, atau beberapa foto juga saya memang dipotong ataupun di crop. Gitu, nanti secara detail ketajamannya bisa editing langsung di galeri, kan sekarang handphone bisa langsung edit ya di galeri atau misalnya di aplikasi Snapseed, Lightroom dan lain sebagainya. Jadi bisa tetap tajam. Nah, ini juga misalnya foto, ada yang tahu ini di mana? Saya juga lupa ini di sini.
Oke, nah ini misalnya jangan lupa pada saat foto makanan, ini penting banget. Kadang orang tidak mementingkan hal ini, jadi kelewat. Jangan lupa makanannya, jangan mangkoknya. Yang kita jual bukan mangkoknya, tapi kan makanannya kan. Itu. Jadi pada saat udah tahu frame-nya seperti apa, jangan lupa di makanannya, kurangin pencahayaannya sedikit biar detail, baru dijepret foto. Gitu. Nah, ini juga foto minuman makin haus ya. Ngomong terus dari tadi. Nah, ini area fokusnya, ini detailnya. Nah, ini contoh misalnya perbedaan untuk membuat foto yang memang medium shot dari depan, low angle, dengan yang detail gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan medium shot, ini seperti eye level, jadi kayak mata melihat objeknya, seperti ini, tapi pada saat detail, ini saya mendekat ke gelasnya, maksimalkan jaraknya, kalau terlalu dekat nanti blur kan, jadi atur jaraknya baru dipotret untuk mendapatkan hasil detail dari keringet-keringet si gelasnya. Wah, ini seger banget nih. Wah, rusak nih, kenapa? Nah, berikutnya kalau beberapa produk foto, ini ada 3 tipe sih. Mungkin teman-teman ini sekilas bisa tahu. Jadi ada yang namanya wide shot dari jauh, ada yang medium shot di eye level atau mata kita melihat dan juga detail shot seperti yang tadi sudah ditampilkan. Nah, wide shot tuh contohnya seperti ini. Ini kebetulan salah satu klien saya di Tebet, salah satu coffee shop. Nah, ini saya bikin konsep dideretin aja, simple, dan ini juga ada yang namanya positive space dan juga negative space yang tadi. Jadi ada detail dan juga ada detail objek dan juga ada space kosong. Jadi pada saat kita melihat, otomatis kita melihatnya nggak ke temboknya dong gitu. Jadi langsung ke kopinya gitu untuk bisa fokus langsung ke produk. Terus medium shot tuh seperti ini. Nah misalnya lagi menuangkan gelas atau 3/4 angle yang tadi, jadi agak dari atas untuk melihat makannya secara jelas. Atau misalnya kita pengen ada trik sedikit, jadi pencahayaannya misalnya dari jendela bagus, terus kita tempatkan objeknya itu di cahaya yang masuk. Seperti ini. Kalau ini flat lace, jadi gelas dari atas, karena saya merasa tuh cukup unik nih ada jeruknya sama ini kayu manis ya. Dan ini juga misalnya pengen foto produk dari atas seperti ini simple, ada positif, ada negatif space-nya. Nah, ini juga foto-foto lainnya seperti ini. Dan ini pun salah satu sampel yang saya bikin fotonya dengan menggunakan gelas tadi. Yang ada blur-blurnya atau reflection dari cahayanya. Jadi seolah-olah tuh dreamy gitu ya, kayak mimpi. Ini juga sama, jadi di sini ada samar-samar cahaya juga, dan ini objek utamanya. Oh, 3 menit lagi. Waduh, harus prep nih. Ini detailnya juga jangan lupa di tap. Karena memang kalau kita foto menggunakan handphone, biasanya tuh fokusnya suka kemana-mana gitu. Jadi jangan lupa di tag biar lebih fokus. Ini juga beberapa foto-foto lainnya. Jadi foto orang itu nggak harus melulu mukanya kelihatan, nggak harus melulu mata ataupun mulutnya terlihat. Jadi bisa juga dengan menggunakan gesture-gesture lainnya. Karena manusia itu pada umumnya kan punya tangan, punya kaki, punya punggung, punya rambut dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu melulu fokus ke muka, tapi juga bisa ke tangan ataupun kaki. Ini saya coba mendeskripsikan foto seperti itu tuh bagaimana dan ini hasil-hasilnya. Oh, ini yang saya suka basic karena ini dari dulu tuh selalu ada di handphone by Google, jadi cukup general. Ini yang biasa saya gunakan, jadi teman-teman juga bisa catat kalau yang memang belum tahu. Di tune image, detail sama crop. Ini biasanya saya main di sini-sini aja. Gitu, details, tune image, cropping buat motong, tune image itu buat pencahayaan, bisa lebih redup, lebih terang, dan lain sebagainya. Detail itu ketajamannya, main di sini aja. Paling kalau nggak di sini, jauh-jauh ada ini berikutnya, selective sama healing. Nah, yang teman-teman bisa explore, saran saya adalah selain ini yang basic, ada di sini nih selektif sama healing. Healing tuh kayak buat boncel-boncelnya dihilangkan. Kalau Samsung sekarang ada AI ya, AI eraser ya. Sama di iPhone juga ada, pakai AI juga. Cuman kalau mau back to basic, ini dari healing dan juga selektif. Ini teman-teman bisa pelajari. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya ke saya di backstage, silakan aja.
Nah, ini ada beberapa tips-tipsnya, cuman mungkin bisa di ini ya, share dengan file yang berbeda. Karena ini PDF, nggak bisa nge-play. Oke, nah ini ada demonya sedikit. Nah, ini saya pilih fotonya dulu, yang mana. Setelah itu, kita menggunakan salah satu tools untuk tune image. Nah, ini brightness-nya biasanya saya terangin. Jadi sebelumnya kan fotonya redup. Ini sengaja agar detailnya tidak hilang. Karena kalau overexposure, nanti hilang detailnya. Ambience-nya, jadi kedetailan warna, terus juga bayangannya, shadow-nya, ini saya atur sedemikian rupa. Lalu jangan lupa warm atau lebih lebih hangat atau misal lebih dingin. Nah, itu juga bisa diatur di setup. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya mau cropping agar lebih fokus secara kebutuhannya misalnya buat fit 4:5 rasionya atau misalnya buat IG stories 16:9 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak serta-merta semua foto yang di feed saya itu pure foto gitu. Biasanya saya cropping gitu karena saya nggak mau ribet pada saat foto tuh lama jadi jepret-jepret dulu aja nanti editing kemudian. Nah, ini sharpening ini untuk menanggulangi kekurangan dari kamera handphone. Jadi yang sebelumnya misalnya tidak terlalu tajam ya bisa pakai sharpen nanti bisa langsung lebih tajam. Tapi jangan terlalu over. Jadi biasanya saya sedikit aja gitu. Kayak garam bikin telur kan biasanya sedikit aja. Biar hasilnya bisa lebih manis, nggak lebay lah hasilnya. Nah, oke, berikutnya ini before afternya terus ada lagi demo yang kedua untuk healing. Nah, healing ini nggak cuma manusia yang butuh liburan, tapi foto juga butuh healing. Nah, di sini healing yang dimaksud adalah untuk bisa menghilangkan noda yang tidak diinginkan. Contoh misalnya, nextnya ini ada foto makanan, terus ada boncel-boncel nih di bagian tembok misalnya. Nah, ini kita bisa hilangkan dengan cara seperti ini. Jadi, kita pilih fotonya, terus jangan lupa pada saat kita mau mengedit, ini kita menggunakan healing, nih saya ngomong biar pas nih. Nah, bisa di zoom in dulu gitu, atau di pinch. Gitu, di pinch dulu, dicubit, biar area tertentu baru dioles. Gitu, di area yang pengen dihilangkan nodanya. Kalau misalnya tidak di zoom in, nanti agak berantakan tuh, kita oles, berantakan semua. Itu karena yang kita oles adalah area yang ingin diperbaiki oleh sistem aplikasinya. Gitu. Jadi benar-benar biasanya kalau teman-teman lihat jam istirahat ada yang deket handphone gitu kayak gini-gini itu nggak lagi stres tapi lagi ngedit ya ke Snapseed. Lagi healing. Healingnya beda ya. Gitu. Ini salah satu caranya. Nah, ini biasanya sering banget saya gunakan. Jadi Snapseed tuh one application for all sih karena beberapa tools itu sudah cukup lengkap di Snapseed. Gitu. Kalau selektif, ini saya percepat sedikit. Ini adalah untuk area tertentu aja. Jadi misalnya pengen memperbaiki cahaya ataupun misalnya keterangan atau kontrasnya gambar, tapi di area tertentu. Nah, itu menggunakan selektif. Kalau kalian scroll up and down, itu ada pilihannya ada saturation, structure, contrast, brightness gitu. Kalau kanan kiri itu adalah untuk levelnya lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu. Jadi di tab dulu di area yang mana, terus scroll atas bawah, pilih opsi mana yang ingin diubah, lalu setelah itu digeser kanan kiri. Nah, gitu aja. Jadi cukup simple. Yang dua sih itu jagoan saya, ada healing sama selektif. Itu core utama dari editing mobile fotografi. Nah, kalau teman-teman udah cukup pandai menggunakan Snapseed, nah teman-teman bisa eksplorasi aplikasi lain, misalnya ada Lightroom, ada VS Code, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama ditawarin subscription, bayar, bayar, bayar. Akhirnya banyak koleksi aplikasinya. Nah, VS Code juga, kalau VS Code saya biasanya warna. Jadi, saya suka banget sama warna-warnanya VS Code. Tapi kadang di Snapseed juga ada beberapa filter lainnya. Kadang saya nggak begitu banyak menggunakan VS Code. Nah, ini simply buat pengaturan warna dan juga sekalian nge-crop aja gitu. Oke. Oke, sudah cukup atau nambah lagi materinya?
Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Ya, nah bagaimana? sekarang kita sesi tanya jawab sebelum kita nanti terjun ke lapangan ya untuk praktek. Kami persilakan. Ini terbatas waktunya ya karena tadi presentasinya amat sangat menarik dan saya sayang kalau mau motong gitu ya kan. Jadi kita berikan waktu tanya jawab sesi ini 15 menit ya. Jadi supaya adil saya hitung ulang nih. 1, 2, 3 angkat tangan. Nih, ntar dulu. Itu tadi trial, oke. 1, belum Mbak, belum Mbak. 1, 2, 3. Ya, ini siapa? Ibu kita dari ibu kita dari akademi silakan. Eh, Makasih, Mas, atas tips-tipsnya yang sangat menarik. Eh, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana tipsnya kalau objeknya bergerak gitu? Misalnya sama teman-teman lagi lompat bareng gitu, Oke. kan suka hasilnya jelek gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sama saya juga suka motretin apa keluarga, anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya pas lagi pergi keluar, lagi menikmati sunset seperti di apa materi tadi yang pas di awal ya, kan cahayanya jangan banyak-banyak biar nggak overexposure supaya detailnya tadi kayak sunsetnya nggak hilang ya. Nah, tapi kalau ada orangnya itu seringkali orangnya jadi gelap kalau mau dapet sunsetnya detail gitu. Jadi kayak trade off salah satu. Nah, ada nggak tipsnya supaya wajah orangnya juga nggak gelap gitu, tapi detail sunsetnya kelihatan gitu. Udah itu aja, makasih. Oke. Satu orang, dua pertanyaan. Wah, Wah, ini iya. 60 esai nih. Oke. Nggak lihat tadi tangan yang lain ada berapa banyak Mas. Tuh kan. Oke, perlu dijawab dulu atau Jawab dulu langsung ya? aja. Oke. Jadi kalau foto bergerak, saran saya sih untuk bergeraknya maksudnya orangnya lompat atau bagaimana, Mbak? Lompat ya? Oke, oke. Kalau misalnya case-nya orangnya lompat, itu usahakan pada saat melompat ada momen di mana teman-teman yang lompat itu nge-freeze di spesifik waktu yang ingin Mbaknya jepret gitu. Jadi pada saat lompat coba posisikan jangan bergeraknya langsung, tapi pada saat lompat still dulu sepersekian detik orang-orang yang lagi lompat tersebut gitu. Dan pada saat memotret itu continue shoot aja, jadi jepretnya berkali-kali. Jadi bisa diambil the best picture itu yang mana gitu. Terus yang kedua kalau sunset bingung nih sunsetnya yang mau difokuskan atau orang yang difokuskan. Nah tergantung mbaknya lebih mementingkan temannya atau mataharinya. Itu yang penting. Oke, kalau saya biasanya pertama orangnya itu jangan membelakangi dari mataharinya, sunsetnya. Jadi misal sunsetnya di belakang nih, saya yang posisinya bergeser agak menyamping, lalu orangnya agak menyamping sini. Jadi cahaya mataharinya itu diusahakan di samping orangnya. Jadi talentnya itu atau teman-teman Mbak itu agak geser aja. Jadi geser merotasi gitu, dilihat cahayanya itu yang masuk ke muka ataupun badannya mereka gitu. Terus pada saat ngejepret itu tap-nya jangan mataharinya. Kalau mataharinya nanti orangnya blur gitu kan lebih sayang sama temennya kan. Nah, jadi yang di tap fokusnya itu adalah ke orangnya gitu. Jadi pertama itu adalah posisi cahaya dan objeknya yang harus digeser agar cahayanya itu menghadap si orang tersebut. Kitanya juga bergeser, jadi jangan apa? Jangan jadi backlight istilahnya ya cahaya orang terus fotografernya, tapi orangnya yang digeser, mataharinya nggak bisa digeser, kitanya sebagai fotografer yang agak geser gitu. Jadi cahayanya nanti dari samping masuk ke muka itu cakep banget sih gitu. Tuh, mungkin ada Oke. lagi yang lain? Pertanyaan kedua ya sama seperti yang adil kayak tadi ya. Saya hitung angkat tangan. Ya. 1, 1,5. 1, 2, 3. Bapak, Bapak yang ini yang di depan. Kenalan dulu Pak, nama, dari mana. Berdiri Pak, berdiri Pak, biar masuk IG Perpus BI. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Mas Reza atas materi yang udah diberikan. Sangat bermanfaat buat saya sendiri ya, terutama. Alhamdulillah. Eh, Pertanyaan ada dua, nggak apa-apa ya. Yang pertama, Tadi siapa Pak namanya? oh iya, belum kenalan nih.
Nama saya Rifki Alivia Ramantias. Bapak dari mana? Saya dari rumah tadi. Berarti Bapak pemustaka ya, pemustaka umum ya? Iya, soalnya bajunya beda sama kami. Iya. Ya. Saya nyocokin sebenarnya. Putih. Oke, silakan Pak. Yang pertama, ya saya lagi coba buat foto produk, Mas Reza. Kebetulan istri saya juga ada usaha kecil-kecilan terkait usaha makanan lah ya. Makanya saya disuruh ikut ini nih. Gitu. Kebetulan Menurut istri ya. Demi istri. ya kebetulan kami masih terbatas ya masih pakai handphone gitu ya foto produknya. Yang mau saya tanyakan yang pertama ya mungkin terkait foto produk itu sendiri atau makanan itu sendiri. Kira-kira perlu gak sih kita buat studio mini atau memang hanya saya lihat foto Mas Reza kan tadi bagus-bagus ya. Itu apakah pakai studio, pencahayaan apa segala macam, tools-tools yang lain? Kalau ada ya boleh diinfo, mungkin jadi rekomendasi buat kita. Terus kalau misalkan enggak pun, ya gimana sih biar lebih estetik gitu fotonya dan lebih menjual gitu ya. Yang kedua mungkin terkait teknis. Kan saya juga coba cek di Instagram segala macam, itu foto-foto yang kayak minuman gitu bisa airnya keluar gitu segala macam. Nah itu bisa gak sih pakai handphone Mas Reza? Gitu. Dua itu sih pertanyaan mungkin relate juga ke yang lain. Udah itu aja. Makasih. Oke. Yakin? Ada lagi nggak? Yang Aman? ketiga. Nggak cukup. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Jadi untuk foto produk makanan, studio mini atau misalnya menggunakan natural light, saya sih lebih suka natural light. Kenapa? Karena saya orangnya males untuk nge-setup properti karena itu takes time banget. Nge-setnya itu bisa sejam, tapi fotonya cuma 15 menit beres gitu kan. Jadi biasanya sih saya kalaupun foto dan produk ya terutama spesifiknya makanan, itu biasanya di pagi hari di golden hour pada saat cahaya matahari lagi bagus-bagusnya. Pagi sekitar ya setengah 6 udah mulai naik kan matahari jam 7 lah. Jam 7, jam 9 tuh the bestnya. Atau sore misalnya jam 4 sampai jam 6 sampai gelap tuh bagus. Dan itu usahakan dari tempat objek fotonya itu dekat pencahayaan, bisa di teras atau di pinggir jendela. Nah biasanya saya sukanya tuh di pinggir jendela sih gitu. Jadi masih di dalam rumah, tidak di luar, tidak panas gitu, tapi tetap dekat cahaya. Dan tinggal dimainin aja, misalnya contoh ini cahaya nih dari jendela, misalnya ini screen-nya adalah jendela. Nah, mejanya itu deketin aja ke sebelah jendelanya, terus nanti cahaya masuk, tinggal kita komposisikan aja objeknya di putar-putar gitu, mau agak misalnya miring, lurus, that's it, cuman segitu aja gitu tipsnya. Tapi kalau misalnya butuh pencahayaan yang memang lebih, nah itu baru misalnya, oh ternyata dari mungkin posisi ruangannya tidak memungkinkan ada cahaya masuk, butuh cahaya tambahan, bisa beli properti kayak misalnya properti lighting, ring light gitu itu cukup bisa membantu sih. Dan ironisnya yang punya properti foto itu ibu saya. Ibu saya ibu rumah tangga, tapi suka foto justru dan propsnya tuh fotografer gitu kan. Cuman kalau ibu saya karena memang suka banget dengan props, lighting dan lain sebagainya, biasanya memang direkomendasikan itu meja kan sudah pasti ada ya. Eee, Mas dan Mbak bisa beli kayak semacam gitu sebagai ground ataupun sebagai background-nya gitu. Terus menggunakan ring light dan kalau udah ada lighting kayak ring light kan bisa ditaruh di kanan kiri depan belakang bebas. Dan itu pun malam juga bisa foto kan gitu. Cuman kelemahannya adalah kalau ring light ya mungkin secara budget tidak begitu besar biasanya cahayanya minim gitu, tidak bisa diatur pencahayaannya. Tapi kalau misalnya bisa menemukan yang bisa di-setup terangannya seperti apa, pencahayaannya setinggi dan sekurang apa itu bagus sih gitu. Cuman saya pribadi saya lebih suka natural light sih. Foto-foto makanan yang ada di kebanyakan ya menggunakan cahaya natural gitu dekat jendela. Kalau lagi jalan-jalan ke restoran, biasanya saya cari yang sebelah jendela. Kalau mau moto gitu. Kalau udah lapar banget ya udah nggak peduli deh, yang penting makan. Nggak usah motret-motret udah.
Gitu. Yang kedua, air-air kalau misal splash gitu, efek-efek splash apakah bisa menggunakan handphone? Itu bisa sebenarnya. HP Android sama HP iPhone itu ada fitur kayak fitur Pro ya. Jadi kalau di setup ada teknis untuk Pro-nya, shutter speed-nya ini udah teknis banget. Shutter speed-nya itu bisa diatur kayak kamera profesional gitu, dan itu diambil shutter speed-nya itu yang memang bisa ngeset sepersekian detik, bisa lebih menangkap lebih cepat gitu. Jadi pada saat air splash kita setting shutter speed-nya agar lebih cepat, bisa menangkap momen pada saat splash airnya itu naik gitu. Itu sih. Kalau misalnya di kamera aplikasinya tidak bisa, bisa banyak download beberapa aplikasi-aplikasi untuk seperti itu sih. Dan itu menggunakan itu. Tapi kalau pengen dicoba dulu tanpa menggunakan aplikasi, bisa pakai continuous shoot aja. Itu langsung tap, dicek dulu. Oh ternyata splash airnya itu terlalu apa ya, terlalu blur. Berarti membutuhkan setting shutter speed tersebut. Gitu menggunakan aplikasi atau kalau dari kamera apps-nya ada, bisa juga langsung di situ. Gitu. Nanti teknisnya sih ya cukup panjang ya kalau dijelaskan. Mungkin nanti menyusul. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya karena kita ada keterbatasan waktu. Ini kita boleh, oh ya, bentar. Kita dari tadi mengamalkan Pancasila, sila kelima, Pak. Jadi keadilan sosial bagi seluruh penanya. Oke, mungkin dua lagi, tapi pertanyaannya singkat aja ya. Oke, teman-teman, ya. Dalam hitungan ketiga, angkat tangan, ya. 1, 2, 3. Bapak, iya, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza atas ilmunya. Saya mau tanya yang aplikatif aja Mas. Akhir-akhir ini kan acara formal itu sering latar belakangnya LED Mas. Oke. Kalau kita mau foto yang formal, itu objek tertentu ketika acara formal tersebut, tips and tripsnya apa Mas? Oke. Nah, terima kasih. Oke, berarti di sini secara stage itu ada panggung, belakangnya LED, kanan kiri juga LED, depan peserta gitu ya, penonton. Kalau saran saya, kalau misalnya dari depan itu memang ada backlight. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah posisi si fotografer. Jadi bisa agak menyamping gitu. Kalau misalnya Bapak ada di tim untuk nge-set up posisi, itu kalau bisa Bapak yang memang akan berpidato atau naik ke stage, itu di samping justru. Kayak tadi misalnya posisi di sini mimbarnya kan di menyamping ya. Itu better daripada di tengah. Gitu. Kalau di tengah background-nya LED itu pasti buyar. Itu kalau diperhatikan beberapa stage mungkin di beberapa venue di luar ya, atau misalnya beberapa perdana menteri lagi berpidato, itu background-nya pasti bukan LED. Biasanya tuh memang background atau backdrop yang sudah di setup. Kalau ada LED biasanya kalau diperhatikan mimbarnya itu agak menyamping. Gitu. Jadi posisi cahaya dari LED itu menyamping, tidak dari belakang. Kalau dari belakang itu udah pasti backlight. Seperti itu sih, Mas. Oke, kalau fotonya kalau bisa, kalau memang secara posisi itu mimbarnya sudah menyamping, dari depan aman. Tapi kalau misalnya mimbarnya dari tengah, itu kitanya yang menyamping. Gitu. Jadi antara orang yang di stage atau kita sebagai fotografer gitu, yang menyamping. Gitu. So, kita ingin membuat posisi cahaya itu ada di samping. Intinya seperti itu. Gitu sih, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, yuk. Siap-siap ya. Siapa cepat dia dapat. Kemarin kan habis workshop olahraga tuh, tangannya kan, iya. Masih pada olahraga nggak sih? Nggak ya? Oke, 1, 2, 3. Iya, boleh Mas Mega. Depan. Iya, saya ingin tanya Mas, saya itu pernah foto pakai HP memoto bintang-bintang. Oke. Nah, bisa Cakep. ini pantun. Nah, ini tuh saya percobaan hampir sampai yang tadinya gelap menjadi terang gitu Mas, sampai pagi gitu kan. Dan hasilnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu oke. Dan ini juga mohon maaf sebut merek ini ya Mas ya. Nah, malah lebih bagus pakai Samsung Mas. Oh, iya.
Nah, Samsung. Nah, itu ada nggak sih Mas tips-triknya untuk bukaannya aparaturnya berapa, speed shutternya berapa gitu? Karena selalu jelek gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk foto malam ya, itu kan bintang tuh sumber cahayanya yang pengen kita foto. Itu mirip banget kayak kita foto light rails atau misalnya di jalan tol banyak mobil lewat, kita menggunakan shutter speed yang paling bawah sekali gitu, bisa 1/8 atau 1/1 yang bisa mentok juga gitu. Jadi pada saat di tap kamera kan slow shutter tuh. Dia ngerekam dulu kan momennya untuk dapetin hasil akhirnya adalah cahaya-cahaya itu kayak garis-garis gitu kan. Nah, usahakan memang kalau menggunakan handphone pun, seperti yang tadi, Bapak sebutkan yang di depan tadi, mohon maaf Pak Rizky ya, Pak Rifki, sebutkan tanyakan tadi, itu mirip metodenya dengan menggunakan, shutter speed yang paling bisa dimentok gitu, untuk dapetin, merekam, sumber cahaya yang gelap, gitu sih Mas. Jadi, entah itu menggunakan iPhone atau Samsung atau Xiaomi, nah itu bisa, dengan menggunakan shutter speed yang paling rendah, gitu. Jadi cahaya yang ditangkap itu bisa maksimal. Biasanya kalau menggunakan shutter speed yang paling rendah, Milky Way pun bisa kelihatan tuh, Andromeda dan lain sebagainya, itu semua bisa dapat juga selain dari bintang-bintang yang, ada gitu. Atau bahkan bulan kayak kemarin ada Strawberry Moon ya, nah itu kan teman-teman pada lomba-lomba foto kan. Nah itu foto juga bisa menggunakan shutter speed yang rendah, gitu. Kalau masalah, tingkat ketajamannya itu memang dihasilkan dari, masing-masing merek. Kalau memang Samsung lebih bagus, ya itu agak iklan sedikit berarti memang lebih bagus gitu. Berarti dari iPhone kelemahannya seperti apa. Cuman, ini, hidden message sedikit, kalau iPhone itu memang cenderung, dia baik di siang hari atau cahayanya yang lagi banyak-banyaknya, itu tajamnya sih nggak ada yang bisa ngalahin. Cuman kalau malam itu biasanya Android beberapa merek, cukup baik juga gitu, lebih baik dari iPhone gitu sih, Mas. Sama-sama, Ya, Mas. hidup Android ya. Nah, ini sudah selesai tanya jawab. Sekarang kita saatnya terjun ke lapangan. Bapak Ibu kami persilakan. Kami berikan waktu 15 menit untuk hunting foto. Boleh di perpustakaan umum. 15 menit ya. Nanti fotonya jangan lupa di-upload di Instagram Story lalu tag Perpusbi. Nanti akan dinilai oleh Kak Reza. 3 karya terbaik akan kami berikan apresiasi. Oke. Silakan ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa balik lagi loh. Objeknya apa aja? Kayak tadi contoh yang dikasih sama Mas Reza di PPT kan. Nggak boleh di sini aja, jangan jauh-jauh nanti nggak balik kamu. Oh, iya. Enggak. Apapun Mas, apapun. Tadi ya yang udah di PPT Mas Reza itu silakan diterapkan. Boleh di sini, boleh di Perpus Riset. Kalau mau ke Perpus Riset silakan, kami persilakan. Oke, ada 3 ya? Iya, Iya. 3 terbaik. Oke, saya berdiri deh. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah upload karena surprise ternyata banyak banget yang bagus-bagus. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi saya sortir itu sekitar ada 10 foto yang cukup bagus, cuman kan mau tidak mau hanya 3 ya, Betul. gitu. Tujuhnya Efisiensi soalnya ya guys. iya betul sekali. Editnya juga diefisiensi. Harap maklum. Oke, yang pertama ini adalah At 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 di tangan underscore. Nah, Siapa? berdiri. Oke, boleh maju ke depan, Mas? Silakan. Yang lain mungkin bisa dicek. Yang reposan tadi apa di tangan? Oke. Nama asli Mas siapa? Andi. Mas Handi kan username. Andy kan Pak. Nah, Ini ya Mas ya. Oke, terus pertanyaannya ini Mas yang foto atau Mas di foto? Itu teman saya yang foto. Oh gitu. Silahkan kebetulan talentnya Mas. Oke, selamat Mas. Terus yang kedua, at
Bagus RFKY. Ayo siapa? Bagus RRKY. Oke, naik Mas Bagus. Yang ketiga adalah yang baca buku menyamping di lemari buku, siapa tuh? At- Yo. at- AFA_FKA. Oke, yuk. Ini pemustaka semua ya? Gak ada pegawai BI. Saya kecewa loh ini. Ini workshop diadakan untuk pegawai Bank Indonesia. Ini gimana ini? Oke, berarti Oke. 7 yang lainnya menang di hati saya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk 3 terbaik. Terima kasih ya. Berarti bermanfaat sekali nih. Oh iya ya, selamat-selamat. Iya. Iya, sama-sama. Baik, dengan demikianlah berakhir sudah workshop kita. Berakhir sudah workshop kita kali ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya.